Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Bagi bersama Ega Pertama ya. Tentunya channel Ega Pertama official. Kita alhamdulillah ini udah hari ketiga kita comeback lagi setelah kemarin beberapa hari lalu kita vakum karena mungkin idenya sudah mentok dan nggak ada pembahasan sama sekali. Dan ya akhir-akhir ini kan banyak pembahasan tuh, jadi ya udahlah kita akan bahas satu persatu. Dan kali ini akan ada pembahasan yang cukup menarik untuk kita semua para Sagittarius, dan ini ada pesan juga untuk kalian semua. Mungkin pesan ini ditujukan untuk kalian yang sedang melemah. Jadi simak terus video ini, jangan di skip, tonton sampai habis, support terus channel ini, oke? Welcome back to my YouTube channel, lagi bersama gue Ega Pertama ya. Ya, hari demi hari kita akan selalu melewati hal-hal yang unik dan banyak banget sudut pandang baru. Mungkin sudut pandang lama pun juga banyak, karena setiap ujian itu pasti akan terulang kembali ketika kita belum bisa melewati ujian itu ataupun masih gagal. Itu faktanya. Mungkin kalau kalian nggak paham, insya Allah aku akan bahas dan semoga kalian paham ya. Tapi sebelum kita masuk ke inti videonya, seperti biasanya kita akan sapa-sapa dulu ke kalian. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga panjang umur, semoga murah rezeki. Bagi kalian lagi kena masalah, lagi kena musibah, ataupun lagi panas-panasnya perang di luar sana, semoga cepat membaik, semoga cepat berdamai lagi seperti sedia kala dan bisa kembali normal lagi. Amin, Allahumma amin. Dan ya, pesan Sagittarius adalah tentang diri kita sendiri. Aku merasa beberapa belakangan hari ini tuh Sagittarius tuh sedang melemah. Jadi tema kali ini tentang melemah ya. Ada beberapa faktor yang membuat Sagittarius melemah. Yang pertama contohnya mungkin hilangnya rasa semangat. Yang kedua mungkin hilangnya kepercayaan diri. Kepercayaan diri dan semangat itu berbeda ya. Kepercayaan diri. Yang ketiga mungkin dia bingung nih. Dia Sagittarius masih di tahap bingung mau kemana, mau melangkah kemana, apa tujuan mereka sebenarnya, dan masih meraba-raba mana yang terbaik dan mana benar-benar yang harus dipilih gitu ya. Terus yang ketiga ini itu tentang, bisa dibilang ini adalah kedilemaan Sagittarius, karena menurut Sagittarius saat-saat ini adalah saat-saat membingungkan. Dia akan selalu bertarung dengan egonya, dengan pikirannya, dengan hatinya. Karena tiga hal ini mungkin untuk Sagittarius adalah hal terberat. Kalau kita mementingkan ego, kita mungkin tidak mementingkan perasaan orang lain dan sebaliknya. Dan ketika kita menggunakan logika kita, mungkin akan serasa berat karena tidak menggunakan hati kita. Itu pun sebaliknya. Jadi susah banget di akhir-akhir beberapa belakangan ini. Terus yang keempat, tadi keberapa? Itu udah tiga, keempat, kelima ya? Keempat atau kelima? Keempat, sorry. Yang keempat itu tentang komunikasi ya. Ada beberapa hal yang dihindari oleh Sagittarius tentang saat ini adalah Sagittarius sudah nggak mau drama-drama lagi mungkin ya beberapa belakangan ini, karena menurut Sagittarius capek gitu harus mengawalinya, harus mempertahankannya, harus mengalah dan bla 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 lainnya. Jadi menurut Sagittarius ya lebih baik daripada drama, lebih baik ya udahlah nggak usah sama sekali kenal. Mungkin kenal hanya untuk sapa-sapa saja, untuk silaturahmi saja. Tapi kalau untuk pendekatan nggak dulu deh untuk beberapa belakangan kali ini ya. Jadi ya itulah Sagittarius ya. Mungkin sulit untuk dijelaskan, tapi untuk kalian yang mengerti Sagittarius itu akan sangat mudah banget. Sagittarius tuh welcome banget untuk kalian yang benar-benar respect, benar-benar menghormati, benar-benar saling membutuhkan, bukan hanya ingin dibutuhkan terus ya. Sagittarius itu akan sangat respect. Tapi kalau sebaliknya ya mohon maaf ya, untuk Sagittarius mungkin lebih ke males aja melewati drama-drama yang sangat luar biasa banget itu ya. Terus yang kelima, yang terakhir itu tentang melemahnya kepercayaan terhadap dirinya sendiri, kepercayaan terhadap orang lain, kepercayaan terhadap keyakinannya sendiri. Dan ketiga ini mungkin saat ini sedang melemah karena dia selalu Sagittarius tuh beberapa belakangan ini tuh selalu bertindak sesuai logika. Dia melupakan hal terpenting untuk ketika dia harus memilih mana yang benar dan mana yang salah. Terkadang ya kita benar-benar bisa sih menggunakan logika, tapi tidak semuanya menggunakan logika. Melemah dirinya sendiri karena dia sudah di titik
mau melangkah tapi banyak hal-hal yang harus dipikirkan, dan ketika sudah pemikirannya jauh 2 ataupun 10 langkah ke depan, dan Sagittarius itu sudah gak berani melangkah sembarangan lagi. Terus itu tentang kepercayaan terhadap orang lain ya. Kalian tahu sendiri lah bagaimana Sagittarius ketika Sagittarius tuh nggak suka drama-drama lagi ya, mungkin membosankan, mungkin kedepannya akan lebih ekstrim lagi dramanya ya, dramanya melibatkan mungkin satu warga kayaknya. Tapi itu hanya Sagittarius yang tahu ya, tapi ya udahlah. Tidak ingin drama bukan berarti Sagittarius menjadi seorang yang sombong, karena kesombongan menurut Sagittarius adalah cara menghancurkan diri sendiri yang lebih sangat gampang tapi sulit untuk membangunnya lagi. Jadi hal itu tuh sebenarnya mudah, tapi kalau untuk membangunnya lagi tuh benar-benar sulit, karena kebaikan itu akan sulit terlihat daripada keburukan, dan ketika kita sudah berada di tahap keburukan itu akan sulit naik juga untuk kembali ke kebaikan, kecuali kita merantau ke tempat yang baru dan kita membuka lembaran baru yang benar-benar orang itu tidak tahu siapa kita, orang itu tidak mengerti siapa kita, dan orang itu belum mengenal kita dari luar dan dalam, dari sikap dan perbuatan kita. Jadi menurut aku itu ya. Terus yang ketiga adalah tentang kepercayaan kita. Kalau kita berbicara tentang kepercayaan kita, mungkin masing-masing orang memiliki pendapat masing-masing ya. Tapi untuk Sagittarius ini sedang melemah karena ya sebenarnya Sagittarius tuh tahu ya, sebenarnya Sagittarius tuh tahu mana yang benar dan mana salah. Tapi yang herannya adalah beberapa belakangan ini tuh Sagittarius lebih ke menyiksa dirinya sendiri dengan cara mereka tuh lebih ke santai saja. Dia tidak menggebu-gebu saat ini, dia tidak ingin mengejar target. Dia nggak tahu nih harus minta apa karena mungkin bingung ya, bingung mau apa lagi. Mungkin ya untuk kedepannya mungkin akan ada dunia benar-benar menarik untuk Sagittarius, petualangan baru yang harus Sagittarius lewati ke depannya, dan semoga kedepannya itu lebih menarik ya, ceritanya lebih menarik daripada sebelumnya, karena sebelumnya itu lebih ke gak ngotak sih. Itu ya. Terus kembali lagi ke awal topik tadi tentang melemah. Selain itu, Sagittarius memiliki cara tersendiri untuk membalikannya. Tapi menurut aku, cara untuk mengembalikan Sagittarius itu tergantung niatnya sendiri. Meskipun kita selalu mendengarkan nasihat dari orang lain, kalau kitanya sendiri nggak mau, belum niat, ataupun belum punya keinginan untuk semangat lagi, susah. Karena harus mengorbankan mungkin ucapan karma yang sebelumnya ya, sebelumnya contoh ucapan karma sebelumnya itu bukan tentang Sagittarius sih, melainkan tentang orang lain, mungkin ada hubungannya ke Sagittarius, jadi Sagittarius tidak bisa apa-apa kecuali dia berani melawan hukum karma sebelumnya. Itulah Sagittarius ya. Ketika kita melemah dan gimana cara kembalikannya, aku bocorkan beberapa hal karena ini ada 3 hal cara aku, dan ketiganya mungkin bisa aku pakai tapi tidak bisa aku pakai secara bersamaan. Yang pertama tentang coba kamu sadar diri dulu dah. Apa yang ingin kamu kejar gitu ya? Apa yang ingin menjadi ambisi kamu dulu sebelum terhalangnya masalah-masalah drama-drama yang gak kurang jelas gitu ya. Dulu pasti kamu bahagia banget tentang mengejar sesuatu. Kembalikan hal itu ke diri kalian agar kalian bisa semangat lagi dan benar-benar pure semangat. Jadi ketika kamu down, ketika kamu lemah, coba kamu ingat-ingat dulu kamu ingin apa sih? Dulu kamu ingin menjadi seperti apa sih? Dulu kamu ingin bisa dibilang apa sih yang ingin kamu tuju, ataupun apa yang ingin kamu capai lah dalam kehidupan kamu. Terus yang kedua tentang coba kamu menyendiri dulu. Terkadang Sagittarius memerlukan waktu untuk sendiri. Dia capek dengan keramaian, tapi dia tidak bisa mengabaikan keramaian tersendiri, karena Sagittarius tahu di dunia ini bukan tentang dirinya sendiri maupun tentang keinginan dia sendiri, melainkan melibatkan orang lain. Orang lain berperan penting dalam kehidupan Sagittarius. Hukum karma baik ataupun buruk itu tergantung diri Sagittarius, dan ketika Sagittarius dihantam dengan perbuatan buruk, itu adalah satu ujian di mana Sagittarius bisa memanfaatkannya dengan cara ya berdoa, karena berdoa orang terzalimi itu tidak ada hijabnya, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku terkadang heran ketika orang-orang yang suka menzalimi Sagittarius. Kalian belum tahu saja, Sagittarius itu diam. Sagittarius tuh mau dicela, mau dimaki, mau dicaci dan di bla bla apa lainnya, tapi doa Sagittarius itu akan selalu tembus ke langit. Kalau kalian
punya teman Sagittarius mungkin kalian percaya, tapi kalau kalian bukan Sagittarius ataupun tidak memiliki teman Sagittarius, mungkin kalian akan menjadikan ini adalah omong kosong saja. Terus yang ketiga, mengembalikan diri dengan cara menjadi diri sendiri sih. Kumpulkan hobi-hobi kalian, mungkin traveling, jalan-jalan, kuliner, dan ya bisa bilang musik, seni dan lain sebagainya lah. Ini apa intinya yang bisa mengembalikan diri kalian sendiri. Aku berbicara seperti ini karena aku mengalami semua situasi dan aku ingin berbagi. Mungkin bagi kalian yang teman-teman Sagittarius yang masih di tahap melemah, kalian harus benar-benar mengembalikan diri kalian sendiri terlebih dahulu untuk bisa memimpin, karena Sagittarius sejatinya sifat orang memimpin. Dia tidak ingin dipimpin, tapi ketika dia dipimpin itu berarti orang itu benar-benar pantas untuk memimpin Sagittarius. Sagittarius itu akan benar-benar nurut sama orang-orang tertentu, bukan sembarangan orang. Meskipun orang terdekat, meskipun teman ataupun meskipun sahabat, jangankan sahabat, pacar pun kalau menurut Sagittarius tidak pantas diikuti, nggak bakal diikuti. Karena apa? Menurut Sagittarius sudah tertanam manusia hanyalah sebatas bisa dibilang silaturahmi sementara. Ya, yang bisa dan berhak mengatur jalan hidup manusia itu hanya dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa sepenuhnya mengatur kehidupan manusia, tapi kalau untuk menasihati itu sah-sah saja ya. Jadi buat kalian yang ingin mengatur Sagittarius, lebih baik kalian berpikir dua kali. Kalian mengajarkan orang yang sudah benar-benar jauh pengalamannya di luar pemahaman kalian, tapi orang itu pura-pura bodoh saja di depan kalian. Jadi jangan pernah berharap untuk Sagittarius nurut ketika kamu masih menggunakan ego kalian. Jangan pernah berharap, karena di titik ketika Sagittarius sudah bosan, Sagittarius akan menghindar. Dan ketika Sagittarius ditantang, alah jangankan nyawa dia sendiri, dia nggak pernah peduli nyawanya sendiri. Yakin Sagittarius itu nggak pernah peduli dengan nyawanya sendiri. Kalau dia benar-benar sudah di puncak kemarahan dan orang lain yang dia sayangi, yang benar-benar dia lindungi itu menjadi korban. Jadi ya itulah, jangan heran ketika Sagittarius itu benar-benar murka dan marah. Terus pesan terakhir adalah ketika kamu menjadi seseorang yang menarik, pastikan kemenarikan kamu itu bisa bermanfaat. Ketika kamu menjadi seseorang yang menyebalkan, pastikan menyebalkan kamu untuk orang-orang yang tidak pernah pantas untuk kamu dampingi, untuk menjadi teman kamu ataupun untuk teman sharing kamu. Dan ketika kamu menjadi orang yang benar-benar bermanfaat, pastikan kamu itu tidak menggunakan logika kamu dan benar-benar pure dari hati. Ketika kamu menggunakan logika kamu dalam hal yang bermanfaat, hal yang positif, alhasil akan ada perhitungan dari pemikiran kamu, dan itu tidak akan benar-benar lega, benar-benar akan selalu perhitungan dengan diri kalian sendiri. Capek, benar-benar capek ya. Itu mungkin yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Thank you untuk kalian semua sudah like, comment, dan subscribe. Dan aku minta maaf ya jika kalian gak paham dengan isi konten-konten aku, gak mengerti dengan video-video aku minta maaf karena aku hanya bisa menyampaikan apa yang ingin aku sampaikan saat ini. Aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan. Aku hanya bisa melakukan apa yang aku bisa. Ya, aku tahu dan aku mengerti, dan semua itu pure dengan pengalaman pribadi aku. Aku tidak mengada-ngada, dan insya Allah itu bisa aku pertanggungjawabkan insya Allah di akhirat nanti. Oke? Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Semoga kedepannya bisa membuatkan konten yang lebih menarik, pembahasan yang lebih menarik. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Ega pertama di sini undur diri, Pangeran Sagittarius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.